Bagaimana caranya menghapus data BI Checking akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Tetap merdeka. Selamat kepada teman-teman semuanya yang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia, negeri tercinta kita ini, jaya selalu. Oke, welcome back again to my channel, Bang Kopil Official. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengklik video ini, dan tentunya yang menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Selalu diberi kemudahan dan diperlancar selalu rezekinya. Semoga dilancarkan aktivitasnya ya guys. Oke, lanjut ya guys. Ini mungkin banyak pertanyaan ya dari yang ada pada saya gitu ya, yang masuk ke saya itu tentang bagaimana caranya Bang menghapus data pinjol gitu ya. Artinya menghapus data BI Checking itu bagaimana Bang akibat dari kita gagal bayar pinjaman online legal. Ya, ingat yang menjadi kriteria kita apabila terblacklist di BI Checking itu kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, artinya yang terdaftar di OJK. Lalu bagaimana pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal yang tidak didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan tentunya itu tidak akan berpengaruh pada data BI Checking kita guys. Ya, jadi ada teman-teman yang bertanya, kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal itu apakah akan secara otomatis blacklist Bang di BI Checking? Ya, di SLIK kita kena. Enggak, kalau pinjol ilegal enggak apa-apa, enggak masalah karena mereka tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Nah, ini banyak ya yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana caranya menghapus Bang? Menghapus data BI Checking itu bagaimana Bang gitu ya? Apakah bisa terhapus secara permanen? Bisa dong tentunya guys ya. Yang namanya kita terblacklist di BI Checking, nama kita udah jelek, skor kredit kita udah nggak bagus gitu ya, tentu itu bisa diperbaiki guys. Bisa diperbaiki buat kalian yang mungkin sangat membutuhkan pinjaman online ya, maksudnya sangat membutuhkan pengajuan pinjaman terutama di badan ataupun di perbankan ya, yang selain dari pinjol gitu ya, artinya perbankan bukan yang non bank gitu ya. Nah, kalian tentu sangat membutuhkan pengajuan pinjaman itu. Dan pihak bank pasti akan tahu apabila seorang nasabah, calon nasabah mereka yang ingin mengajukan pinjaman itu datanya sudah masuk dalam kategori hitam gitu ya, terblacklist gitu di BI Checking. Pasti pihak bank akan mengetahui hal itu guys. Sebelum kalian mengajukan pinjaman, mereka akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah calon nasabah ini ada tunggakan ataupun gagal bayar ya di perbankan lain misalkan gitu ya, ataupun juga mungkin di koperasi gitu ya, yang benar-benar berpengaruh pada BI Checking gitu, SLIK gitu ya, atau juga di pinjaman online ya. Seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, beberapa waktu yang lalu saya pernah menemani seorang nasabah ya yang melakukan pengajuan pinjaman di bank itu tidak bisa melakukan pengajuan. Akibat apa? Tentunya akibat dalam melakukan gagal bayar gitu ya, akibat mengalami gagal bayar di pinjaman online legal yang udah terdaftar di OJK guys. Oke, nah sekarang saya akan berikan kepada teman-teman semuanya ya cara-cara bagaimana caranya agar data kita itu kembali bersih kembali gitu ya, artinya pulih kembali ya dari catatan-catatan hitam yang telah ditetapkan oleh BI Checking ya. Artinya nama kita tuh sudah, kredit skor kita itu sudah tidak akan tidak menjamin gitu kita akan bisa mengajukan pinjaman di perbankan. Nah, ini beberapa cara ya agar kalian bisa menghapus data-data SLIK kalian ya, agar kredit skor kalian bisa kembali seperti semula ya, baik gitu ya. Yang pertama gitu ya, yang pertama yang tak kalah penting, ini yang paling utama ya guys, kalian harap selesaikan semua pembayaran kalian baik di pinjol legal atau mungkin di perbankan-perbankan lain gitu, yang mungkin kalian tidak, tanpa kalian sadari kalian pernah mengajukan pinjaman di situ, kalian mengalami keterlambatan bisa berbulan-bulan kan. Dalam peraturan OJK kan sudah dijelaskan kalau 90 hari nasabah tersebut tidak bisa melakukan pembayaran di perbankan atau di lembaga non bank,
itu akan secara otomatis akan di-sharing dulu di Pusdapil ya, di data Pusdapil, lalu nanti itu akan berkembang menjadi menjadi slik OJK kita menjadi jelek gitu ya, udah masuk di situ. Pertama ditampung dulu di Pusdapil, kalau tidak bisa diselesaikan ya otomatis akan langsung direct ke BI checking. Data slik kita otomatis sudah kena ya, skor kredit kita udah kena gitu. Nah gitu ya. Nah ini harus kalian lakukan yang pertama untuk menghapus data BI checking ini ya akibat gagal bayar di pinjaman online. Kalian hapus dulu pinjaman online kalian ya, kalian cek tagihan kalian yang ada di pinjol legal, baik itu yang lama tunggakannya ataupun yang baru kalian mengalami gagal bayar gitu ya. Silahkan kalian selesaikan itu. Dengan caranya bagaimana menyelesaikannya bang? Kalian bisa, kalau misalkan debt collector dari pinjaman online legal itu menghubungi kalian ya, nah di situ kalian utarakan bagaimana caranya saya menyelesaikan permasalahan ini ya, apakah saya bisa membayar pokok utang saya dulu gitu ya. Saya bayar pokok utang saya dulu, artinya kita bayar kewajiban utangnya dulu, bunganya nggak usah dulu gitu ya, misalkan begitu. Nah kalau pihak aplikasi pinjol legal tersebut memberikan lampu hijau, ya udah berarti kalian situ ada catatan bagus gitu ya. Tinggal kalian nanti apabila data itu belum terhapus, kalian bisa melaporkannya ke BI checking, ke OJK gitu ya, di lembar pengaduan dari permasalahan slik OJK. Itu kan sudah ada di website resmi dari OJK gitu. Silakan kalian laporkan permasalahan kalian itu gitu. Oh saya sudah melakukan pembayaran, nah ini buktinya. Nah, nanti akan diteruskan oleh OJK ke pihak BI gitu, Bank Indonesia tentunya gitu ya. Jadi itu yang pertama, kalian harus selesaikan dulu semua tunggakan kalian, utang-utang kalian gitu ya. Itu yang yang harus kalian pikirkan. Kalian pikirkan, bang bagaimana dengan tagihan-tagihan dari lembaga yang tidak terdaftar di OJK seperti pinjol ilegal. Nah itu kalian kesampingkan dulu. Yang pinjol ilegal itu tidak perlu kalian bayar dulu ya, kalian kesampingkan dulu. Jangan kebalik ya, kalian bayar pinjol ilegal dulu ya yang kalian bayar, tapi pinjol legal kalian abaikan. Nah itu salah, cara kalian salah untuk merawat data kalian gitu ya, data BI checking kalian biar kembali bagus lagi gitu. Nggak usah kalian melakukan pembayaran di pinjol ilegal dulu. Pinjol ilegal dibuang saja dulu, dikesampingkan dulu. Oke? Nah itu yang perlu kalian lakukan menyangkut cara membersihkan tagihan, membersihkan nama kita di BI checklist gitu, checking gitu ya. Itu salah satu caranya, itu yang paling utama. Kalian selesaikan semua tagihannya. Lalu timbul pertanyaan, kapan itu kira-kira hilang bang? Apakah setelah membayar tagihan langsung hilang? Tidak. Itu kan maksimalnya selama 12 bulan guys, dia akan hilang. Tapi kalau kalian ingin cepat ya, kalian silakan lakukan pengaduan ya, lakukan laporan ke pihak OJK. Itu ada lampirannya, silakan kalian cari nanti ya di internet banyak. Kalian cari lembar pengaduan atau ingin mengecek data slik kita BI ya. Nah di situ silakan kalian laporkan dan lampirkan bukti-bukti bahwa kalian telah melakukan pembayaran full atas tunggakan kalian di pinjol legal gitu ya, atau lembaga-lembaga perbankan yang lain gitu. Silahkan kalian screenshot buktinya gitu, kalian telah melakukan pembayaran. Nah itu akan mempercepat lagi data BI checking kalian kembali bersih, slik OJK kalian bersih kembali, data slik kalian bersih kembali, sehingga kalian bisa untuk melakukan pengajuan pinjaman lagi gitu, tanpa ada terkendala gitu. Oke? Jadi paham ya guys, caranya gampang ya, itu aja, simple. Silakan kalian ikuti cara-cara ini, hanya cara seperti itulah yang bisa kalian lakukan. Dan selanjutnya jangan lupa kalian, apabila kalian telah melakukan pembayaran di aplikasi pinjol legal gitu ya, kalian langsung kirim bukti ya pembayaran itu, langsung kalian sampaikan ke pihak pinjol tersebut. Apabila pihak pinjol tersebut sudah terlanjur ya melaporkan data-data Anda ke BI checking, silakan dicabut kembali gitu. Nah kan kalian kan pasti tidak akan mengetahui hal itu kan. Apabila kalian gagal bayar,
Rupanya kalian nggak tahu ya, pihak pinjol tersebut sudah langsung mendirect itu data-data pribadi kalian yang gagal bayar tadi ke BI Checking. Ya, kalian kan nggak akan tahu. Nah, silakan kalian bilang seperti itu, tolong data saya tolong dibersihkan kembali dari data hitam gitu, atau data BI Checklist, tolong dibersihkan kembali berdasarkan pembayaran kalian pada pihak aplikasi pinjol legal tersebut. Nah gitu, gampang ya, gampang caranya guys. Jadi itu aja, mungkin simple aja guys caranya, saya nggak mau panjang-panjang, cuman itu aja yang paling utama yang harus kalian lakukan agar data BI Checking kalian kembali bersih seperti semula dan kalian tidak ada kendala dalam melakukan pengajuan baik di bank ataupun di lembaga non bank gitu. Oke. Akhirnya sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai dan tetap merdeka.